Yo, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja hingga balik lagi bersama gue Zu, yang pasti tetap stay dari santuy. Berhubung gue bingung mau bahas film apa yang dikarenakan genre animasi yang sekarang tuh cukuplah boring, bontok, dan tidak membuat jiwa gue tuh semakin beradrenalin, alangkah lebih baiknya kita membahas suatu film yang cukup oke. Tak lain dan tak bukan, film itu sendiri berjudul Minions yang dirilis pada tahun 2015. Dan dari sini pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, loh bang, bukannya udah pernah dibahas? Ya jelas udah pernah gue bahas, akan tetapi terkena takedown. Dan dari sinilah gue mungkin bakal bahas ulang film-film Minions yang udah pernah kena takedown. Ya tentu aja hal itu sendiri dikarenakan Despicable Me 4 sebentar lagi akan rilis. Dan sebenarnya bukan hanya Despicable Me 4 aja di tahun ini animasi bagus yang bakal rilis lainnya. Namun ya hal itu bakal kita bahas di channel terpisah. Ya udah, daripada berlama-lama mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Rugi dong. Scene pun dimulai di masa lalu, di mana di sana kita ini diperlihatkan yang dimana ternyata Minion ini telah hidup di bumi setelah ribuan tahun yang lalu. Dan di saat itulah Minion pun pada akhirnya terus-terusan berganti bos demi bos yang dikarenakan mereka ini ingin mencari bos yang terkuat bagi mereka. Hingga sampailah di mana mereka ini terbawa sampai ke pesisir pantai, di mana di saat itu tanpa sengaja bos mereka ini terinjak oleh T-Rex yang mengakibatkan mereka pun pada akhirnya memilih T-Rex untuk menjadi bos mereka berikutnya. Namun akan tetapi salah satu Minion pun pada akhirnya melakukan hal yang sangat amat ceroboh hingga mengakibatkan bos mereka pun pada akhirnya koit secara sia-sia. Setelah akan hal itu, scene pun beralih ke zaman batu, di mana di sana mereka pun pada akhirnya menemukan bos baru yang merupakan seorang manusia, di mana di sana mereka ini mengira manusia itu merupakan manusia yang sangat amat tangguh. Suatu ketika di saat manusia itu bertemu dengan beruang, di saat itulah ia hendak menindas beruang tersebut, akan tetapi dihentikan oleh salah satu Minion, yang dimana ia memberikan alat buatannya kepada manusia itu, akan tetapi alhasil manusia itu pun pada akhirnya dijadikan makan siang bagi beruang tersebut. Lalu beralih ke zaman Firaun yang dimana di sana mereka lagi dan lagi membunuh bosnya yang dikarenakan akibat kelalaian salah satu Minion arsitektur yang salah mendesain. Beratus-ratus tahun pun berlalu, lebih tepatnya sekarang berada di zaman vampir, di mana mereka lagi dan lagi tentu saja membunuh bos mereka dengan cara yang cukup amat kejam. Dan sampailah para Minion ini berada di tahun 1805 yang lebih tepatnya di sebuah peperangan yang dipimpin oleh the one and the only adalah The King, Raja Napoleon. Seperti biasa, salah satu Minion pun pada akhirnya melakukan hal yang ceroboh dengan membunuh sang Raja Napoleon yang dimana mereka pun pada akhirnya dikejar. Para Minion itu pun pada akhirnya bersembunyi di sebuah goa yang dimana di sana mereka pun pada akhirnya sudah tidak memikirkan tentang bos-bos lagi, yang dimana mereka memutuskan untuk membangun distrik mereka. They truly made a life for them. Bertahun-tahun pun berlalu setelah kejadian akan hal itu, yang dimana kita diperlihatkan para Minion yang nampaknya sudah tidak bersemangat. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang dimana mereka ini merupakan makhluk-makhluk yang barbar dan juga memiliki jiwa psikopat yang sangat amat tinggi. Akan tetapi mereka ini seakan kalah dengan sifat mereka yang begitu-begitu saja aka monoton, hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menemui ahli psikologi yang tak lain dan tak bukan adalah Kevin. Empty inside. Without a master, they had no purpose. Setelah akan hal itu, esok harinya pun pada akhirnya tiba, di mana kita ini diperlihatkan Kevin yang mengumpulkan semua Minion di aula. Di saat itulah Kevin pun pada akhirnya berpidato dan juga mengatakan hal-hal yang pada akhirnya kalau kita dengar seperti ini. Setelah gue terjemah menggunakan bahasa Minion, Kevin ini mengatakan bahwasannya kejenuhan dan juga kebontoan yang terjadi terhadap mereka akibat mereka ini tidak memiliki bos. Dan Kevin bersedia untuk keluar dari gua ini demi mencari bos bagi mereka semua yang kejam, dengki, jahat, psikopat, haus akan kekuasaan dan juga tidak memiliki cicilan SP letter. Namun akan tetapi ia tidak bisa menjalankan akan hal ini sendiri yang dikarenakan ia ini membutuhkan sukarelawan. Truth be told, cheer for him.
journey ahead. No, una otro niño? Setelah akan hal itu, Kevin pun pada akhirnya menemukan dua sukarelawan yang tak lain dan tak bukan adalah Bob dan juga Stuart. Dan dari sinilah perjalanan panjang bagi ketiganya pun dimulai. Off to find their new... Berhari-hari setelah di atas perahu yang dimana mereka ini tak kunjung menemukan daratan hingga tanpa diduga tiba-tiba muncullah sebuah kapal yang sangat amat besar. Tentu saja hal itu sendiri mengagetkan mereka bertiga yang membuat mereka bertiga tuh pada akhirnya noleh dan secara nggak langsung mereka ini udah tiba di New York lebih tepatnya tahun 1968. Sesampainya di kota mereka ini langsung mencari pakaian untuk mereka bertiga dan si Kevin tanpa sengaja melihat pakaian anak kecil dan memutuskan untuk memakai pakaian tersebut. Mereka pun lanjut keliling-liling kota hingga tanpa sengaja mereka ini terpisah oleh Bob yang dikarenakan Bob mengikuti seseorang yang menggunakan pakaian banana. Orang itu yang kaget pada akhirnya langsung melempar Bob dari taksinya yang dimana hal itu sendiri disaksikan oleh Kevin dan juga Stuart yang tanpa sengaja melihat Bob lagi dan lagi keliling dan masuk ke sebuah gedung. Mereka berdua pun juga ikut masuk ke dalam gedung itu demi mencari Bob yang ternyata di dalam gedung itu sendiri semacam pusat pembelanjaan layaknya IKEA. Dan tak butuh waktu lama, Kevin pun pada akhirnya langsung menemukan Bob yang berada di ruang ganti baju di mana di sana tanpa diduga ternyata pusat pembelanjaan itu telah tutup. Yang dimana mereka bertiga memutuskan untuk bermalam di sana dan terlebih lagi Stuart ini mendorong sebuah TV agar mereka bisa menonton TV. Namun sinyal yang hilang membuat si Stuart ini merasa kesal dan menggeser-geser antena hingga pada akhirnya ia pun masuk ke sebuah jaringan yang disebut jaringan FNC atau bisa disebut sebagai Villain New York Channel. Yang dimana FNC ini menjelaskan bahwasannya VillainCon mengadakan pertemuan bagi para penjahat terbesar di 89 tahun terakhir. VillainCon juga menghadirkan villain yang terkenal di tahun tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah Scarlet Overkill. Di mana dia merupakan seorang penjahat yang kejam, keji, cerdas dan juga tidak memiliki cicilan SP letter. Setelah mendengar akan hal itu, Kevin pun berniat ke sana yang ternyata lokasi VillainCon ini berada di Orlando, Florida. Di keesokan harinya, mereka pun pada akhirnya bergegas untuk pergi ke sana dan masing-masing dari mereka tuh berpencar untuk menanyakan arah menuju Orlando. Namun Stuart bukanlah menjalankan tugasnya dengan baik yang dimana ia ini malahan tergoda dengan sebuah alat pemadam kebakaran dengan mengatakan koleke la cola papaya. Oh, hello papagena. Tu le pera con la papaya. Di sisi yang sama, Bob ternyata berhasil menanyakan kemana ke arah Orlando kepada anak kecil hingga pada akhirnya mereka pun menemukan arah tersebut dan bergegas pergi ke sana. Setelah berjalan cukup jauh, mereka bertiga ini pun pada akhirnya kelelahan yang dimana mereka memutuskan untuk meminta tumpangan layaknya orang di seberang mereka. Akan tetapi mereka ini tak kunjung mendapatkan tumpangan, terlebih lagi Stuart sudah merasa capek, putus asa dan juga kelelahan. Kevin pun berinisiatif seperti orang sebelumnya di mana ia dengan menggunakan kardus pada akhirnya menuliskan Orlando dan menyetopin sebuah mobil. Yang dimana ternyata di dalam mobil itu sendiri berisikan keluarga yang sangat amat sakinah mawaddah marohmah hingga pada akhirnya mereka semua pun setuju untuk mengangkut para minion menuju Orlando, Florida. Namun di tengah-tengah jalan kita ini mengetahui bahwasannya keluarga itu ternyata bukanlah keluarga baik-baik layaknya manusia pada umumnya, melainkan keluarga kriminal yang dimana mereka merampok bank. Dimulai dari kedua anaknya termasuk juga dengan ayah dan juga ibunya di mana mereka ini langsung bersiap untuk menggunakan topeng mereka namun tidak dengan bayinya yang hanya menyediakan senjata. You guys wait here. We'll be right back. Tentu saja akibat perampokan itu mereka pun pada akhirnya dikejar-kejar oleh polisi yang mengakibatkan sang ayah mau nggak mau pada akhirnya menembakkan sebuah cairan gitu kepada polisi yang mengakibatkan pandangan polisi tak terlihat. Akan tetapi hal itu aja nggak cukup untuk menghentikan polisi tersebut yang dimana Kevin dan juga Stuart pun pada akhirnya berebutan basoka untuk menghentikan polisi itu hingga tiba-tiba sehabis akan hal itu, sang ayah pun pada akhirnya berterima kasih kepada Stuart dan juga si Kevin yang akibat mereka berdua tuh telah menolong dirinya. Di saat itulah si ibu pun menyadari bahwasannya para minion ini ternyata merupakan penjahat sama seperti mereka hingga pada akhirnya si ibu pun menanyakan kemanakah ingin perginya para minion menuju Orlando. Kevin lantas mengatakan bahwasannya tujuan mereka menuju VillainCon yang ternyata tujuan mereka tuh sama dengan keluarga tersebut menuju VillainCon yang dikarenakan mereka tuh sama-sama penjahat.
Sementara itu, para kaum minion sendiri terkejut dengan kedatangan 3 monster salju yang pada akhirnya mereka pun menjadikan ketiga monster salju itu sebagai bos mereka. Beralih kepada Kevin dan juga yang lainnya, di mana mereka ini telah tiba di titik tempat pertemuan yang ternyata merupakan seonggok rumah biasa, namun tiba-tiba sesampainya di VillainCon, mereka pun pada akhirnya berpisah dengan keluarga tersebut, yang dimana para minion pun pada akhirnya langsung masuk ke dalam acara tersebut dan keliling-keliling untuk mencari bos mereka. Hingga terlihatlah sekilas penampilan Gru yang ternyata sedang berbicara dengan Profesor Novario. Sementara itu, Kevin pun mendengarkan siaran bahwasannya acara penyambutan Scarlet Overkill sebentar lagi akan dimulai, yang dimana ia pada akhirnya bergegas memanggil Bob dan juga Stuart. Doesn't it feel so good to be bad? Di saat itu, ternyata ada sebuah pengumuman besar dari Scarlet Overkill yang dimana ia ini mengatakan bahwasannya ia sedang membutuhkan anak buah baru. Dan siapa saja yang ingin menjadi anak buahnya harus terlebih dahulu mengambil permata yang berada di tangannya. Hingga di saat itulah semua orang pun pada akhirnya berlomba-lomba untuk mengambil permata tersebut. See on me? Hingga tanpa diduga, ternyata Bob menelan permata itu yang mengakibatkan mereka pun pada akhirnya menang dalam acara tersebut dan dinobatkan sebagai anak buah baru dari Scarlet Overkill. Lalu mereka pun pada akhirnya pergi dari VillainCon menuju England atau dengan istilah kata lain Inggris. Di pesawat Scarlet Overkill, di saat itulah Kevin pun menggunakan telepon itu untuk mengabari teman-temannya, yang dimana ia ini mengatakan bahwasan ia telah menemukan bos baru dan sedang OTW menuju Inggris. Tentu saja temannya awalnya nggak menghiraukan apa perkataan si Kevin yang dikarenakan mereka telah menemukan bos baru, namun akan tetapi salah satu minion melakukan kecerobohannya lagi yang mengakibatkan bos itu pun koit. Tak berselang lama setelah akan hal itu, mereka pun pada akhirnya tiba di kediaman Scarlet Overkill, yang dimana di sana kita ini diperkenalkan dengan karakter baru lagi yang bernama Herb, yang dimana dia merupakan kekasih dari Scarlet Overkill. Sehabis akan hal itu, mereka semua pun pada akhirnya dibawa menuju sebuah ruangan, yang dimana di saat itulah Scarlet pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya ia telah memiliki hal-hal yang ia inginkan kecuali satu, yaitu mahkota Raja Inggris, yang dimana ia ini belum pernah mendapatkan mahkota tersebut. Jadi tugas para minion sendiri adalah mencuri mahkota tersebut. Dengan embel-embel apa saja yang diinginkan oleh para minion itu nanti akan ia wujudkan ketika para minion itu berhasil mencuri mahkota tersebut. Respect. Power. Banana! Lalu para minion dibekali alat-alat hebat demi menjalankan aksinya, dimulai dari si Kevin yang diberikan tembakan lava, Bob dengan tangan robot yang bisa memanjang, Stuart dengan topi hipnotisnya. Di malam harinya, kita ini diperlihatkan Scarlet Overkill yang menceritakan sebuah dongeng kepada ketiga minion itu, atau dengan istilah kata lain bukanlah sebuah dongeng melainkan ancaman. Jadi cerita dongeng itu dimulai di mana datanglah ketiga ekor babi yang menghampiri dirinya, di mana ketiga ekor babi ini mencari pekerjaan demi dirinya dan juga teman-teman yang lain yang sedang dalam perjalanan. Karena serigala itu kesian melihat ketiga babi itu, ia pun pada akhirnya memerintahkan ketiga babi itu untuk menjalankan tes terlebih dahulu dengan mencuri mahkota di istana. Akan tetapi ketiga babi itu pun pada akhirnya gagal dalam mencuri mahkota itu, hingga serigala yang kesal pun pada akhirnya membunuh ketiga babi tersebut. Esok harinya pun pada akhirnya tiba, di mana kita ini diperlihatkan rencana yang dimulai, di mana para minion melakukan penyamaran terlebih dahulu. Lalu agar bisa masuk ke dalam istana, mereka ini memutuskan untuk membeli tiket dan juga membayarnya dengan menggunakan seonggok emas. Di dalam mereka pun mencari ruang mahkota dan pada akhirnya menemukan ruang itu dengan menggunakan buku panduan. Mereka yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu, namun tanpa diduga mereka ini dihentikan oleh para penjaga yang membuat Stuart pun pada akhirnya akan mengalahkan penjaga itu dengan menggunakan topi hipnotisnya. Setelah mengalahkan para penjaga, mereka lalu melewati anak tangga yang cukup sangat amat banyak hingga mereka pun pada akhirnya tiba di ruang penyimpanan mahkota itu, namun terhalang oleh pintu. Dan dengan gercep, Kevin pun menggunakan alatnya untuk menghancurkan pintu itu hingga mereka pun pada akhirnya melihat mahkota tersebut. Namun tanpa diduga ternyata masih ada seonggok penjaga lagi di ruangan itu hingga Kevin berhasil mengalahkan penjaga itu dengan meledakkan alatnya. Secara mengejutkan, mahkota tiba-tiba turun ke bawah yang pertanda mahkota akan dipakai oleh sang ratu hingga pada akhirnya mereka pun cepat-cepat turun ke bawah untuk mengambil mahkota itu.
Mereka bertiga yang gak mau gagal, Bob ini berinisiatif untuk mengaktifkan kaki robotnya yang dimana ia langsung melempar Kevin dan juga Stuart masuk ke dalam kereta kuda milik sang ratu. Sementara Bob mencari jalan lain untuk mengejar mereka. Kereta kuda oleng akibat Kevin yang tidak bisa mengendalikan kuda-kuda itu mengakibatkan mereka hampir saja tercebur ke danau, namun tanpa diduga Bob datang tepat waktu. Bob langsung melempar kereta kuda itu menuju taman, namun tanpa diduga mereka ini berhasil terkepung oleh para kepolisian yang dimana Stuart dan juga Kevin pun tertangkap. Bob yang sudah mulai benar-benar terpojok pun pada akhirnya menarik sebuah pedang yang berada di belakangnya hingga tiba-tiba jadi tuh bagi kalian yang gak ngerti, di Inggris sana tuh ada sebuah mitologi atau mitos siapa saja yang bisa menarik pedang legenda yang tertancap di batu, dia ini bakal menjadi the next raja. Dan tentu saja berita-berita TV pun pada akhirnya langsung memberitakan tentang akan hal itu, yang dimana Bob berarti sekarang adalah the next raja Inggris. Tentu saja Scarlet Overkill yang mengira para minion telah berkhianat kepada dirinya pun merasa kesal, yang dimana ia pun pada akhirnya dengan cepat menghampiri para minion tersebut. Sementara itu kita pun beralih kembali terlebih dahulu ke para kaum minion yang sedang dalam melakukan perjalanan menuju Inggris, akan tetapi mereka ini melalui negara-negara lain terlebih dahulu, contohnya Australia dan juga India. Di sisi yang bersamaan, kita ini diperlihatkan acara penyambutan Bob sebagai raja yang baru pun akan dimulai, di mana para warga telah antusias menunggu pidato dari King Bob. Namun ya you know lah. Comment les bonnes relations? Là-bas, la machine à bouquet. Pero no! Pas pour de la bougie. Sehabis akan hal itu, mereka pun lalu menghabiskan waktu untuk bersenang-senang alias menikmati harta yang banyak dan juga kedudukan kursi depan. Maksudnya kedudukan kursi kerajaan, yang dimana di saat itulah mereka pun pada akhirnya bersenang-senang. Mereka bertiga yang sedang santai tanpa diduga dikejutkan dengan kemunculan Scarlet Overkill yang marah-marah kepada mereka dan menuduh mereka ini telah berkhianat. Kevin tentu saja menyangkal akan hal tersebut, dan terlebih lagi Bob langsung menyerahkan mahkotanya kepada Scarlet dan mengatakan bahwasannya tahta ini untuk dirinya. Namun penjaga dari si Bob ini mengatakan bahwasannya Bob tidak bisa melakukan hal itu yang dikarenakan ada hukum yang sedang berlangsung, dan tiba-tiba Bob langsung merubah hukum tersebut. Hingga detik itu juga lah Scarlet pun pada akhirnya menjadi ratu baru di Inggris. Ia pun menyuruh para minion untuk mengikuti dirinya ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu sendiri merupakan penjara bawah tanah. Dan di dalam sana sudah ada tukang jegal yang tak lain dan tak bukan adalah Herb, yang ternyata Scarlet Overkill ini berniat membunuh para minion tersebut. Dan tentu aja para minion gak segampang itu untuk dibunuh, hingga Herb yang berada di sana pun pada akhirnya juga ikut bersenang-senang hingga ya you know lah. The whole time. Tak hilang akal, para minion yang dikurung pun pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari sana dengan melalui gorong-gorong. Dan tanpa sengaja, di sana juga mereka ini menemukan sebuah bunga untuk orang mati dan mengganti nama tersebut menjadi nama Scarlet sebagai permohonan maaf bagi mereka. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Scarlet Overkill yang sebentar lagi akan dinobatkan menjadi raja yang baru. Para minion juga sudah tiba di tempat gereja tersebut dan bergegas untuk menemui Scarlet Overkill. Akan tetapi gereja sendiri dikunci, yang mengakibatkan para minion pun pada akhirnya berinisiatif untuk manjat ke atas gereja tersebut. Hingga dari sinilah malapetaka pun pada akhirnya terjadi, yang dimana Bob dan juga Stuart yang dikejar oleh lebah langsung lari ke atas lampu. Scarlet, my queen. Nobody help. Di saat itulah Scarlet yang murka dan mengira bahwasannya para minion hendak membunuh dirinya, pada akhirnya memerintahkan para hadirin yang berada di sana untuk mengejar dan juga menangkap para minion tersebut. Di tengah-tengah pengejaran yang terjadi, Bob dan juga Stuart berhasil tertangkap oleh anak buah Scarlet Overkill, sementara itu Kevin sendiri berhasil bersembunyi di salah satu bar. Di mana di sana ternyata ada Ratu Inggris yang baik hati, di mana Ratu Inggris itu langsung memberitahukan kepada si Kevin bahwasannya Bob dan juga Stuart telah tertangkap, yang dimana ia tahu lewat berita TV. Kevin yang menyadari akan hal itu pun langsung memutuskan untuk pergi ke rumah Scarlet, yang dimana ia hendak membawa perlengkapan yang berada di rumah tersebut. Akan tetapi para penjahat sendiri menyadari akan keberadaan si Kevin, yang mengakibatkan Kevin pun terus-terusan dikejar oleh para penjahat tersebut sampai ke dalam rumah Scarlet.
Di saat itulah Kevin pun menggunakan semua alat yang berada di tempat tersebut dan berlagak alay ke seorang Rainbow, namun ketika para penjahat datang nyalinya ini langsung ciut. Ia pun lari ke salah satu alat yang masih dalam tahap prototipe dan memencet apa saja yang berada di tempat tersebut hingga tiba-tiba di saat itulah Kevin yang sudah mulai menjadi raksasa pun langsung dengan cepat menuju ke tengah kota yang dikarenakan Bob dan juga Stuart akan diledakkan. Lalu bom pun dinyalakan oleh Scarlet Overkill yang dimana tanpa diduga ternyata Kevin datang tepat waktu untuk menyelamatkan Bob dan juga Stuart. Tentu saja Scarlet yang melihat akan hal itu pun merasa murka dan langsung mengeluarkan zirah tempurnya untuk menyerang si Kevin. Dengan membabi buta, Scarlet ini terus-terusan menembaki si Kevin yang membuat Kevin pun pada akhirnya ketakutan dan melarikan diri. Di sisi yang bersamaan ternyata para kaum minion telah tiba di Inggris di mana mereka pada akhirnya menyaksikan akan kegaduhan itu lalu keluar dari restoran untuk menghampiri Kevin. Scarlet yang melihat kaum minion itu pun merasa jengkel akibat ternyata kaumnya begitu banyak hingga pada akhirnya Scarlet pun menembaki para kaum minion tersebut. Kevin yang melihat kaumnya dalam bahaya tak tinggal diam saja di mana ia dengan cepat langsung menyerang Scarlet. Dan di saat itulah mereka pun pada akhirnya saling berkumpul kembali. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, ternyata Scarlet belumlah terkalahkan, yang dimana Scarlet yang kesal pun pada akhirnya menembakkan seonggok rudal ke para kaum minion tersebut, yang dimana Kevin langsung menelan rudal itu. Tak tinggal diam, Scarlet dan juga Herb yang hendak melarikan diri dari sana namun berhasil dicegah oleh Kevin, hingga tanpa sengaja Kevin pun juga ikut ke bawah oleh roket tersebut terbang ke atas dan... Namun ternyata Kevin tidaklah mati, melainkan ia ini masihlah hidup hingga para minion yang bangga kepada Kevin pun langsung mengejar si Kevin yang you know lah. Di keesokan harinya, mereka ini diundang oleh Ratu Inggris untuk datang ke istana yang dikarenakan mereka ini akan diberikan penghargaan sebagai pahlawan. Dimulai dari Bob yang diberikan sebuah mahkota untuk bonekanya, lalu Bob pun berkata terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Lalu Stuart dikasih sebuah hiasan gitu, akan tetapi itu adalah candaan Ratu Elizabeth dan juga si Kevin yang dimana aslinya Stuart ini dikasih gitar listrik. Dan yang terakhir, the one because the only yang tak lain dan tak bukan adalah Kevin yang dimana ia ini bukanlah diberikan hadiah melainkan dinobatkan langsung oleh Ratu Elizabeth sebagai pahlawan. Sehabis penobatan itu, tiba-tiba mahkota sang ratu pun hilang yang ternyata itu merupakan perbuatan Scarlet Overkill dan juga pacarnya. Dengan cepat, Kevin ini berusaha menghentikan Scarlet yang kedua kalinya, akan tetapi tanpa diduga tiba-tiba ada yang menghentikan Scarlet yang dimana dia adalah... Ya, itu adalah Gru yang dimana Gru pun pada akhirnya langsung meninggalkan tempat itu dengan membawa mahkotanya yang tentu saja diikuti oleh para minion. Hingga film pun berakhir. Dan cukup sampai di sini saja buat keseruan kita pada hari ini. Jikalau kalian mau request film, langsung aja request di kolom komentar. Ya udah, gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.